أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Di awal kajian kita ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifatnya yang ula atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Insyaallah di hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar puasa yang kita ambil dari kitab Tuhfatul Anam bi Talkhisi Ahkamis Shiyam. Hadiah bagi hamba-hamba Allah, bagi manusia, tentang ringkasan dari hukum-hukum siyam yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. yakni dijawab oleh Syekh dan ditalkhis oleh Dr. Iyad Al-Ukaili, ghafarallahu lahu walil mu'minina wal mu'minat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita di hari ini akan kita buat dua sesi ya. Sesi pertama 1 jam, setelah itu kita istirahat sebentar dan kita masuk pada sesi yang kedua ya, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar puasa ya, di hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hari ini untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah mengetahui semua bahwasanya beberapa hari ke depan ya, kita akan kedatangan tamu yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua kepadanya dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyambutnya dan juga mengisinya dengan hal-hal yang baik ya, yang akan bernilai ibadah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebahagiaan seorang muslim adalah ketika dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaknya dengan hal yang demikian itu mereka bergembira. Yang seperti itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Mu'alla bin Fudail rahimahullah, beliau menyebutkan tentang kegembiraan para sahabat dan kerinduan mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang mereka ungkapkan di dalam doa-doa mereka. Ya, Fudail al-Mu'alla atau Mu'alla bin Fudail rahimahullah, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin ayyuballighahum Ramadan thumma yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Wa qala Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan
wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Mu'alla bin Fudail beliau menyebutkan dahulu mereka, yakni para sahabat Nabi, karena Mu'alla bin Fudail seorang tabi'in, maka jika dia mengatakan dahulu mereka, yakni para sahabat, dahulu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala 6 bulan ya sebelum Ramadan agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Kemudian mereka akan berdoa 6 bulan berikutnya ya, harapannya Allah menerima dari mereka amalan-amalan Ramadan. Kemudian Yahya Ibnu Katsir mengatakan, dan di antara doa yang mereka ucapkan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah atau serahkanlah saya kepada Ramadan, wa sallim li Ramadan, dan karuniakanlah untuk saya Ramadan, wa tasallamahu minni mutaqabbala, dan terimalah Ramadan itu dari kami. Ini bentuk kerinduan dan harapan besar para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keutamaan, banyak sekali keutamaan. Ya, di antaranya bahwasanya di bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang sangat diberkahi, yang jauh, yakni satu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan juga di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi, yakni malam Lailatul Qadar ya, di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak syak lagi bahwasanya seorang muslim hendaknya dia menyiapkan betul-betul ya, dirinya dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini dan mengisinya nanti dengan amal-amal saleh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan yang wajib kita siapkan sebelum bulan Ramadan adalah dengan mempersiapkan diri dengan keilmuan, membekali diri dengan keilmuan ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar Ramadan. Hal itu agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan nanti dengan berbagai bentuk ibadah yang Allah syariatkan ya, dan supaya kita tidak salah ya, dengan menganggap sesuatu yang tidak disyariatkan malah diamalkan, sementara yang disyariatkan malah ditinggalkan ya. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita dengan masalah bulan Ramadan ini, yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Yang perlu kami tekankan juga bahwasanya seseorang di bulan Ramadan hendaknya dia lebih bersungguh-sungguh dalam memperbagus ibadahnya, bukan malah sebaliknya. Di luar Ramadan dia ibadahnya dijaga ya, sangat baik, tapi di dalam Ramadan malah dia sebaliknya tidak menjaganya. Maka ini ditakutkan orang yang seperti ini termasuk daripada orang-orang yang nanti mendapatkan bulan Ramadan sementara dia termasuk orang-orang yang rugi, diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan keutamaannya ya, untuk mendapatkan keutamanya dikarenakan apa? Kesalahan dia dalam beribadah. yakni misalnya saja orang di selain bulan Ramadan, ketika dia melaksanakan salat malam atau salat sunnah secara umum, maka dia melaksanakannya biasa saja. Ini dalam artian tidak terlalu cepat-cepat ya, dijaga sunnahnya, dijaga rukun-rukun salatnya, dijaga dijaga tuma'ninahnya. Ini di bulan Ramadan. Tapi begitu datang bulan Ramadan malah sebaliknya, cepat-cepat
ya, sholatnya cepat-cepat, tumak ninahnya tidak ada, hilang. Ya, ini kan kebalik. Harusnya di bulan Ramadan jauh lebih bagus lagi, karena dia sangat berharap ya ibadah-ibadah yang dia lakukan ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang paling penting bagi seorang muslim adalah kualitas ibadahnya, bukan kuantitasnya, bukan jumlah. Yang kita cari, yang kita kejar itu kualitas ibadah kita. Bukan malah jumlah yang kita cari, tapi kualitasnya tidak ada. Wal'iyadzubillah. Kita takut kalau kita mengerjakan seperti ini, kita termasuk daripada orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikannya. Ya, faman hurima khairuha faqad hurim, fahuwa mahrum. Orang yang diharamkan dari kebaikannya, maka dia benar-benar orang yang dicegah untuk mendapatkan kebaikannya. Ya, oleh karena itu wajib bagi kita untuk memahami hukum-hukum seputar Ramadan, ya, agar kita betul-betul bisa maksimal ya untuk beribadah di bulan Ramadan tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang tidak terbatas, itu amalan yang dikerjakan di antaranya di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsalha." Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Ya. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Mati enggak? Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Satu amalan akan dibalas menjadi 10 kali lipatnya, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, illa as-siyam au illa as-saum, ya, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, maka aku sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan aku yang akan membalasnya. Yang tidak disebutkan ya batasan daripada pahala saum ini. Batasan daripada pahala saum ini. Ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan ini secara khusus itu adalah amalan yang tidak terhingga balasannya. Ya, amalan yang tidak terhingga balasannya. Syekh Ibnu Baz ya rahimahullah beliau mengatakan, la a'lamu syai'an fil ibadat warada fihi al-fadlu kasiyam. Saya belum pernah, ya saya tidak mendapatkan suatu ibadah yang terdapat dalil tentang keutamaan yang luar biasa, ya, seperti puasa. Yang mana di antara keutamaannya tadi Nabi SAW menyebutkan Allah akan menjauhkan dia dari api neraka ya sejauh 70 kharifan, 70 kharif. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Nah, sejauh 70 tahun perjalanan, yani sangat jauh. Ya, dijauhkan dari api neraka sejauh-jauh. Ini baru satu hari. Bagaimana kalau dia sampai 30 hari? Bagaimana kalau dia setiap tahunnya? Belum lagi juga ditambah dengan saum yang sunnah-sunnahnya. Ya, maka ini keutamaan yang sangat agung. Dan puasa ini termasuk daripada amalan yang tidak terbatas pahalanya, karena puasa ini termasuk amalan kesabaran. Karena puasa ini termasuk amalan kesabaran. Naam, Nabi SAW sabda, ya, siyamu syahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahr siyamud dahr. Puasa bulan kesabaran, yakni bulan Ramadan. Ya, dan 3 hari pada setiap bulannya itu seperti puasa 1 tahun.
Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dibalasi pahalanya dengan pahala atau dengan balasan yang tidak terhingga. Ya, ini keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang mana Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka orang-orang yang beramal saleh, terutama di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian bulan Ramadan ini pula pahalanya itu tidak berkurang walaupun harinya berkurang. Karena Ramadan terkadang 30 hari, terkadang 29 hari, ya. Walaupun Ramadan itu misalnya 29 hari, pahalanya tidak berkurang, tetap sempurna. Seperti kalau dia puasa Ramadan 30 hari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Syahra 'idin la yunqusani Ramadhanu wa Dzulhijjah." Ya. 2 bulan. Ya, syahra 'idin, 2 bulan Id. Ya, hari raya. La yanqusani, yang tidak akan berkurang pahalanya, yakni Ramadan dan Dzulhijjah. Ya, Ramadan dan Dzulhijjah, yakni bahwasanya kedua bulan ini orang yang beramal saleh di dalamnya maka akan tetap dibalas dengan sempurna walaupun bulannya itu terkadang tidak genap 30 hari, terkadang 29, ya terkadang juga 30 hari. Nah, dari sini maka wajib bagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menyiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang bulan Ramadan maka beliau akan memberikan kabar gembira ini kepada para sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Ya, telah datang pada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyamahu. Ya, Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran. Di dalam bulan tersebut Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ya, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam malam tersebut atau di dalam bulan tersebut ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan, ya, dicegah untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia telah tercegah. Ya, yakni dialah sebenar-benar orang yang tercegah untuk mendapatkan kebaikan. Jadi Nabi SAW memberikan selamat pada para sahabat, ya, selamat bagi kalian karena Ramadan telah datang dan ini adalah bulan keberkahan. Fadilatul Syekh Ibnu Baz, ya rahimahullah, beliau ditanya tentang ucapan sebagian seseorang, ya, ketika masuk bulan Ramadan, ya, kemudian dia saling memberikan selamat kepada temannya, ya, saling mengucapkan selamat. Ramadan terkadang tulis Ramadanul Karim, ya, Ramadanul Mubarak, ya, kemudian dikirimkan kartu ucapan selamat seperti ini. Maka Syekh Ibnu Baz mengatakan la a'lamu fiha ba'san. Ini tidak apa, enggak masalah. Ya. Nah, karena ini termasuk daripada apa? Termasuk daripada rasa senang, rasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, dan merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini termasuk bagian daripada ibadah yang disyariatkan. Karena tadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menyampaikan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan hal tersebut mereka bergembira. Mereka ini bergembira. Ya, maka sebagai bentuk kegembiraan dia dengan datangnya bulan Ramadan, dia saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada saudaranya. Ya,
dengan mengucapkan Ramadan Sa'id, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak ya misalnya, kemudian dia kirimkan ucapan selamat ini kepada teman-temannya. Nah, ini juga dikatakan tidak masalah ya, tidak mengapa. Nah, jadi disiapkan ya jauh-jauh hari ya kita untuk memberikan saling saling tahniah, saling mengucapkan selamat ya sebagai bentuk rasa senang kita, rasa gembira kita akan kedatangan bulan Ramadan ya, atau Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis tentang banyak sekali keutamaan-keutamaan Ramadan, baik hadis yang dhaif maupun hadis yang sahih ya. Nah, sebagiannya telah kita sebutkan tadi tentang keutamaan bulan Ramadan ya, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan Ramadan ini merupakan bulan apa? Bulan ibadah. Bulan ibadah. Saya ingin mengambil satu kesimpulan ya, semoga kesimpulan ini tidak salah. Orang yang dia kalau dunia ini dipenuhi ya dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memperlihatkan rasa gembira mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang mereka lakukan, maka dunia ini akan makmur, dipenuhi dengan kemakmuran. Antum lihat di bulan Ramadan itu, antum lihat di bulan Ramadan, makanan-makanan yang jarang ada di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan semuanya ada. Padahal yakni masalah rezeki gitu-gitu aja ya, rezekinya seperti biasa aja, nggak ada yang berubah. Tapi begitu datang bulan Ramadan, maka berbagai macam bentuk makanan itu ada semua. Dan waktu itu adalah musim orang-orang melakukan ketaatan. Sangat kelihatan ketaatan sekali, terutama di awal-awal bulan Ramadan ya. Sangat kelihatan, nampak ya, ini hari-hari ketaatan. Kalau sudah masuk ke lebih jauh, lebih mendalam ya, maka makanannya juga semakin biasa lagi, sudah nggak kerasa lagi ya, karena yang ibadah pun juga berkurang. Tapi antum lihat kalau di awal-awal bulan Ramadan, semua orang menampakkan ketakwaan mereka. Semua orang menampakkan ketakwaan mereka, dan begitu juga ya berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala nampak di bulan Ramadan tersebut. Berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Nah, dan ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu rezeki ya dari langit dan bumi. Nah, dari langit dan buminya. Kalau mereka ini beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang menampakkan atau orang yang berusaha untuk menjaga ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada kesulitan misalnya, maka yang harus kita koreksi terlebih dahulu itu adalah ibadah kita, keimanan kita. Ibadah kita koreksi, ya keimanan kita koreksi, ya karena Allah nggak salah dalam ya firman-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang 96 ya. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negeri tersebut mereka beriman dan bertakwa, ya niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan, pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya, ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin lihat ya di antara
kemakmuran seperti apa yang ada di dunia ketika mereka beriman dan bertakwa adalah ketika di awal Ramadan. Kita akan lihat ya di bulan Ramadan, Masya Allah ya, hawa ketakwaan itu sangat nampak, terutama di awal-awal Ramadan. Orang-orang rajin mendatangi masjid ya, dalam tanda kutip ya, dengan kekurangan-kekurangan yang ada, akan tetapi mereka sangat antusias ketika melakukan amalan-amalan ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nampakkan ya rezeki yang melimpah untuk mereka. Nah, rezeki yang melimpah untuk mereka. Naam. Dan itu enggak mengenal masa, baik dalam keadaan pandemi maupun ataupun tidak, tetap saja yang namanya rezeki itu melimpah di bulan Ramadan. Ya, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Dan ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah ini merupakan bukti ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur itu tidak hanya sekedar dengan lisan kita, tapi rasa syukur itu juga dengan apa? Dengan perbuatan kita. Ya, rasa syukur yang benar itu dengan lisan, dengan ya hati, dan juga dengan perbuatan kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kalau orang-orang dia melakukan ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ketika dia bersyukur kepada Allah dengan benar, maka Allah akan tambahkan rezekinya. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau benar-benar bersyukur, benar-benar kami akan tambahkan ya rezekiku ya untuk kalian. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita ya kita buktikan juga dengan amalan-amalan ibadah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk bersyukur setelah mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, maka Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau dan berkurbanlah. Setelah menyebutkan nikmat, kemudian Nabi Muhammad disuruh salat dan berkurban. Karena apa? Sebagai bentuk rasa syukur ya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa melakukan salat malam sampai kaki beliau bengkak ya, kemudian ditanya oleh Aisyah ya, apakah Anda akan terus melakukan seperti ini padahal Anda orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi ibadah yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita diperbaiki, maka urusan dunia kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah di dalam ibadah, ya dengan ibadah yang Anda lakukan, Allah akan memperbaiki urusan dunia Anda. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau lagi susah masalah urusan dunia kita, perbaiki ibadah kita. Ya, perbaiki ibadah kita. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir gimana Ustaz? Enggak pernah ibadah tapi urusan dunia lancar. Kalau orang kafir jangan jadikan sebagai ukuran, karena kita tahu semua bahwasanya apa yang Allah berikan kepada mereka itu bukan nikmat, itu hanya tambahan azab bagi mereka, dan itu adalah istidraj saja. Ya, jadi nggak bisa dijadikan sebagai ukuran. Ya. Nah, baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang wajib kita fahami dalam masalah urusan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini, ya, di sana ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijelaskan oleh al-muallif atau oleh Syekh rahimahullah di sini berkaitan dengan hukum puasa Ramadan. Di antara adalah di dalam surat Al-Baqarah. Jadi ini memang pembahasannya kemana-mana ya, ngacak. Ya, tapi ini sekitar hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Su'ila fadilatu syekhan tafsir qawli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Fadilatul Syekh itu ditanya tentang firman Allah dalam surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang dia mampu untuk berpuasa dengan rasa berat, ya, tapi dia memilih untuk tidak puasa, fidyatun ta'amu miskin, wajib baginya untuk membayar fidyah, yaitu makan untuk satu orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ya, tapi jika dia ingin berpuasa itu baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa bagi kalian itu jauh lebih baik jika kalian itu mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, ya, maka Allah memberikan pilihan di awal-awal itu, memberikan pilihan bagi orang-orang, ya, mau puasa atau memberikan makan kepada orang miskin, ya. Tapi puasa itu jauh lebih utama. Barang siapa yang dia berbuka padahal dia mampu untuk puasa, ya, ini di awal-awal, ya, di awal-awal disyariatkannya puasa. Barang siapa yang dia berbuka padahal dia mampu untuk berpuasa, maka wajib untuknya untuk membayar fidyah. Ya, kalau dia memberikan makan lebih dari satu orang itu jauh lebih baik untuknya, ya, dan dia tidak wajib membayar qadha. Nah, tapi jika dia puasa jauh lebih utama. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian ayat ini dinasakh untuk orang-orang yang mampu, ya, dihapus dengan ayat yang berikutnya yang mewajibkan puasa untuk orang-orang yang mampu. Allah berfirman apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang dia melihat bulan tersebut maka wajib baginya untuk puasa. Wajib baginya untuk puasa. Ya. Jadi orang-orang yang berpuasa wajib baginya untuk puasa. Akan tetapi bagi orang yang tetap tidak mampu untuk berpuasa, ya, karena sudah tua misalnya, atau karena dia sakit yang dikatakan oleh dokter sakitnya ini kemungkinan kecil akan sembuh, ya, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah, ya, untuk setiap hari yang dia tinggalkan, ya, untuk sehari yang dia tinggalkan. Nah, adapun bagi orang-orang yang dia sakit tapi dia mampu, sakitnya biasa, yakni harapan besar dia akan sembuh dari sakit tersebut, maka ketika sakit dia boleh meninggalkan puasa, tapi nanti dia akan wajib mengqadha di hari yang lain. Begitu juga orang yang dalam keadaan safar, ya, orang yang dalam keadaan safar, maka dia boleh tidak berpuasa ketika safar dan dia wajib mengqadhanya ketika dia sudah kembali ke tempatnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang dia menyaksikan bulan tersebut, yakni dia melihat hilal atau dia hadir, ya, dalam keadaan mukim, maksudnya di bulan tersebut, ya, bukan dalam keadaan safar, maka hendaknya dia wajib berpuasa, ya. Falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini wajib atasnya untuk berpuasa. Dan barang siapa yang dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain, ya.
Allah hendak memberikan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, dan agar kalian menyempurnakan hitungan bulan tersebut, dan kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan pada kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Nah, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Nah, wa baqiya al-it'am fi haqqi asy-syekh al-kabir al-ajiz wal ajuz al-kabira al-ajiz 'an as-shaum. Ya, ayat ini membahas tentang orang yang puasa, ya, orang yang safar dan orang yang sakit. Ya, tinggal urusan orang tua yang sudah orang yang sudah lanjut usia enggak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakit dengan sakit yang divonis kemungkinan kecil dia akan sembuh dari sakit tersebut, ya. Maka hukum mereka seperti apa? Maka hukum mereka kembali pada ayat sebelumnya tadi, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bagi orang-orang tua dan orang yang sakit tidak sembuh, ya, tidak diharapkan sembuhannya, ini masih berlaku hukumnya bagi mereka. Yakni yang wajib atas mereka orang tua yang sudah lanjut usia, ya, itu apa? Untuk dibayarkan fidyah, membayar fidyah, dan tidak ada qada atas mereka, ya, dan tidak ada qada atas mereka. Nah, baik. Fadilatul Syekh ditanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salat bihadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan, wa hadis idza hadara al-'asha, ya, wal 'asha fabda idza hadara al-'asha wal 'isha fabda'u bil 'asha. Ada hadis apabila telah datang makanan maka, ya, tidak ada salat karena sudah datang makanan, atau karena dia sedang menahan, ya, akhbathan. Akhbathan ini apa? Ingin buang air kecil maupun buang air besar, ya. Nah, jadi kalau perutnya, ya, kerasa nggak enak, ya, ingin buang angin atau buang buang air besar maupun buang air kecil, dia tidak boleh menahan salatnya, ya. Dia harus batalkan salatnya, kemudian dia qada hajah dulu, ya, menunaikan hajatnya. Kalau sudah baru dia salat. Hal itu karena akan menghilangkan kekhusyuan dia dalam salatnya, ya. Dan juga hadis idza hadara al-'isha'u wal 'isha, kalau datang makan malam bertepatan dengan waktu salat isya, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu, ya. Nah, fal muradu bihi man quddima ilaihi at-ta'am aw hadara ila at-ta'am fa innahu yabda'u bihi qabla as-salati hatta ya'ti ila as-salah, ya, wa qalbuhu qad faragha min at-tatawwu' ila at-ta'am fa yusalli biqalbin khashi'. Yani orang yang dihidangkan kepadanya makanan, ya, kemudian datang waktu salat, maka hendaknya dia mendahulukan untuk menyantap makanan tersebut, ya. Jika memang dia sudah lapar, ya, nah, dan dia punya keinginan yang kuat untuk makan. Tapi kalau memang tidak ada keinginan kuat, ya, apalagi dia masih kenyang, ya, salat dulu lebih utama, karena dia nggak akan memikirkan makanan. Orang yang mikir makanan itu kalau dia kelaparan, ya, kalau dia lagi kelaparan. Nah, walakin laysa lahu an yatluba hudura at-ta'am aw taqdima at-ta'am qabla an yusalli idza kana dhalika yafutuhu as-salah fi awwal al-waqti aw salah fil jamaah. Kemudian Syekh mengatakan, tapi dia tidak seharusnya untuk minta dihidangkan makanan, ya, ketika datang waktu salat. Yani hadis ini berkaitan kalau makanannya sudah ada, sudah dihidangkan. Tapi kalau makanan belum dihidangkan kemudian datang waktu salat, maka jangan minta makanannya untuk dihidangkan, ya. Kemudian hadis Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi
ghairi ay yanqusa ghairu annahu la yunqasu min ajri as-shaimi syai'. Orang yang memberikan makan kepada orang yang puasa, maka baginya ya pahala semisalnya tanpa dikurangi dari pahala orang yang puasa tersebut. Maksud daripada hadis ini adalah yakni orang yang berpuasa dari kalangan kaum muslimin. Ya. Ada orang yang berpuasa dari kalangan kaum muslimin. Terlebih lagi kalau dia adalah orang yang berhak untuk diberikan sedekah atau berhak untuk mendapatkan zakat. Ada orang miskin puasa. Ya. Kemudian Anda memberikan makan kepadanya ya untuk berbuka dengan makanan yang biasa Anda makan bersama keluarga Anda, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, baik. Hal berikutnya adalah yang berkaitan dengan niat. Hal berikutnya berkaitan dengan niat. Tentang niat di bulan Ramadan, tentang niat puasa Ramadan, maka wajib baginya untuk berniat di malam hari. Wajib baginya untuk berniat di malam hari. Kalau puasanya puasa Ramadan. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, maka dia boleh niat di siang hari dengan syarat dia belum makan dan minum. Ya. Tapi kalau puasanya puasa Ramadan, maka wajib baginya untuk berniat di malam hari. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man lam yubayyit niyat fala siyamalah. Atau man lam yubayyit niyat nam fala siyamalah. Orang yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Apabila ada orang yang tidak mengetahui bahwa hari itu adalah sudah masuk hari pertama di bulan Ramadan, ya, kecuali setelah terbit fajar, ya, jadi orang tersebut tidak tahu kalau hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan, kecuali setelah terbit fajar. Berarti dia kan belum niat, ya. Nah, dia bukan seorang musafir, ya. Dia bukan seorang musafir, tapi orang yang mukim. Maka apa yang harus dia lakukan? Syekh mengatakan fa'alaihi ayyumsika 'anil mufattirat aw 'anil muftirat baqiyata yawmihi likaunihi yawman min Ramadan la yajuz lil muqim as-sahih an yatanawala fihi syai'an min al-muftirat aw min al-muftirat wa 'alaihi al-qada' likaunihi lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr. Syekh mengatakan kalau dia tidak tahu kalau hari itu adalah hari pertama bulan Ramadan dan dia baru tahu setelah terbit fajar, maka wajib baginya untuk menahan makan dan minum di hari tersebut. Karena tidak boleh seorang pun yang dia dalam keadaan mukim yang kemudian dia makan di bulan Ramadan. Dia wajib menahan diri dari makan dan minum sampai sore harinya, ya. Kemudian dia nanti mengqadha. Karena hari itu dia berarti belum dianggap berniat. Ya. Dan orang yang puasa wajib tidak berniat di malam harinya, maka tidak sah, ya, puasanya. Jadi dia wajib apa? Mengqadhanya. Dia wajib mengqadhanya di hari yang lainnya. Dan dia tidak berdosa, ya, karena hari itu dia meninggalkan puasanya karena ada uzur, ya. Dia tidak tahu kalau itu hari adalah hari pertama di bulan Ramadan. Begitu juga kalau datang kepadanya kabar bahwasanya ini hari Ramadan dan baru sampai, dia baru tahu kalau hari itu hari Ramadan di siang harinya, pagi harinya dia udah makan, udah minum. Dia baru tahu di siang hari kalau hari itu hari Ramadan, hari pertama bulan Ramadan misalnya, maka wajib baginya di sebagian akhir dari hari tersebut untuk menahan makan dan minumnya sampai tenggelam matahari, ya. Kemudian dia akan mengqadhanya di hari yang lain. Dia mengqadhanya di hari yang lainnya.
Nah, Fadilatul Syekh ditanya tentang syarat niat. Ya. Apakah niat itu untuk setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, atau boleh sekali di awal bulan Ramadan dia niat untuk 30 hari sekaligus? Beliau mengatakan la budda minan niyyah li'anna kulla yawmin amalin mustaqil. Beliau mengatakan wajib untuk niat setiap malamnya, karena setiap harinya itu amal yang berdiri sendiri, amal yang terpisah dengan yang lainnya. Ya, jadi dia wajib berniat untuk setiap malamnya. Ya. Nah, dan niat itu selama dia tahu bahwa besok saya akan puasa, berarti dia sudah berniat. Ya, besok saya akan puasa karena Allah. Berarti dia sudah berniat. Ya. Nah, baik itu di awal malam atau di tengah malam atau di akhir malam selama belum terbit fajar, ya. Nah, selama belum terbit fajar. Ya, ini jawaban Syekh. Yani dia puasa, dia wajib niat untuk setiap malamnya, karena setiap satu amalan, setiap satu puasa itu adalah amalan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, kalau Anda, ya ini tidak seperti sholat, ya, tidak seperti sholat. Ya, ini satu kesatuan kalau sholat itu. Jadi kalau sholat, Anda satu rukun hilang, maka semua sholatnya tidak sah. Semua sholatnya batal. Ya, ini sholat maghrib misalnya, ya. Rakaat pertama, rakaat kedua selamat. Rakaat ketiga ada rukun yang tidak dilaksanakan. Ya. Nah, ada rukun yang tidak dilaksanakan dengan sengaja misalnya, maka sholatnya batil, ya, salatnya batil semuanya. Rukun pertama, rukun kedua, ya, rakaat pertama, rakaat kedua, maaf, ya, itu juga batil, karena salat itu satu kesatuan. Tapi kalau puasa hari pertama lolos, hari kedua lolos, ya, ini sah misalnya. Hari ketiga dia nggak puasa, apakah hari pertama dan kedua puasanya batal? Tidak, ya, puasa tetap sah. Ini yang wajib dia qada, yang mana? Yang hari dia batal saja, satu hari saja yang dia batal, ya, di puasa tersebut, di hari tersebut. Nah, ya, sehingga Syekh menjawab, yakni setiap malam dia harus berniat untuk puasa. Dan beliau mengatakan, dan cukup dikatakan sebagai niat kalau Anda tahu bahwasanya besok hari saya akan puasa juga seperti ini, ya, karena Allah. Berarti Anda sudah berniat, walaupun itu dilakukan di awal malam, di tengah malam, maupun di akhir malam sebelum keluar fajar. Nah, fajar shadiq, ya. Dan tidak disyariatkan melafazkan niat, ya, tidak disyariatkan melafazkan niat, dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan niat itu harus dilafazkan, ya. Naam. Dan ulama-ulama mutaqaddimin itu tidak ada satupun yang mensyariatkan untuk melafazkan niat. Tidak ada satupun yang mensyariatkan untuk melafazkan niat, ulama-ulama mutaqaddimin, ya. Nah, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pun beliau tidak pernah, ya, untuk mensyariatkan untuk melafazkan niat. Nah, dan Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengkritik, ya, pernah mengkritik pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang menganjurkan untuk melafazkan niat, dan beliau mengatakan bahwa orang yang berhujjah dengan perkataan Imam Syafi'i dalam melafazkan niat, maka dia sudah salah faham, ya, sudah salah faham. Nah, ini disebutkan oleh Syekh masyhur Hasan Salman, ya, di dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, ya, tentang niat ini disebutkan, ya, perkataan Imam Nawawi yang mengkritisi sebagian ulama Syafi'iyah yang salah memahami perkataan Imam Syafi'i tentang mengucapkan niat ini. Nah,
Kemudian Syekh mengatakan apabila Anda puasa, dalam keadaan puasa, kemudian Anda berniat untuk berbuka di hari itu, maka puasa Anda sudah batal. Ya. Walaupun Anda tidak makan di hari itu, tapi Anda sudah ingin makan. Ya, Anda berniat untuk makan. Kalau ada makanan pasti Anda akan makan. Ya, ada orang puasa hari itu dia pingin makan banget. Kalau ada makanan mungkin dia akan makan, tapi qadarullah dia enggak mendapatkan makanan hari itu, maka puasanya sudah batal. Ya, maka puasanya sudah batal. Nah, karena orang tersebut telah memutus niat puasanya. Ya, karena orang tersebut telah memutus niat puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha ya puasa tersebut yang dia berniat untuk membatalkannya, ya. Nah, taib. Ini berkaitan dengan niat. Berikutnya adalah tentang ru'yatul hilal, melihat hilal. Untuk menentukan awal bulan Ramadan, maka bisa dengan dua hal. Ya, menentukan awal bulan Ramadan itu dengan dua hal. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan yang kedua dengan ikmal syahri Sya'ban 30 yauman, yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau hilal tidak kelihatan dan terhalang ya dengan mendung misalnya, atau terhalang dengan sesuatu sehingga dia tidak bisa melihat hilal, ya. Untuk melihat hilal ini maka harus ada dua saksi yang adil untuk menentukan awal ya bulan Ramadan. Harus ada dua saksi yang adil, ya. Ini pendapat jumhurul ulama. Harus ada dua saksi yang adil untuk menentukan setiap awal bulan Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan kalau di bulan Ramadan ini ada satu orang yang melihat hilal dan orangnya ini thiqah, terpercaya dan adil, ya, maka persaksiannya diterima walaupun dia satu orang saja. Ya, tapi kalau dia tidak terima persaksiannya bagaimana? Wajib baginya untuk berpuasa karena dia sudah melihatnya. Sementara orang yang tidak menerima persaksiannya, ya, maka mereka tidak wajib berpuasa karena persaksiannya menurutnya batil, ya, batal, ya, karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Seperti misalnya negara kita mewajibkan yang bersaksi harus 2 orang misalnya untuk menentukan awal bulan Ramadan. Ini pendapat jumhur, ya, bersaksi harus 2 orang, ya, kalau dia betul-betul melihat hilal, ya. Kalau ternyata yang bersaksi cuma satu, saya yang lihat, saya udah lihat hilal, dan yang lain mengatakan saya nggak lihat, ya, saya nggak lihat, maka bagi yang mengatakan bahwa dia melihat hilal wajib baginya untuk puasa, ya. Adapun bagi yang lain, maka karena mereka menolak persaksian tersebut, mereka tidak wajib untuk berpuasa. Nah, adapun Syekh di sini lebih condong kepada pendapat yang menentukan awal Ramadan ini, ya, boleh dengan satu saksi saja. Kalau dia orangnya thiqah, terpercaya, ya, mukmin, adil, dan dia bersaksi bahwasanya dia betul-betul sudah melihat hilal, maka dia berpuasa, ya, dan orang-orang pun berpuasa dengan persaksiannya, ya. Tapi kalau keluar dari bulan, maka wajib dengan 2 saksi. Ya, ini bahwasanya hari ini udah besok, saya tadi melihat hilal Syawal, berarti Ramadannya sudah selesai, maka wajib dengan 2 saksi. Kalau cuma satu saja tidak sah. Harus 2 saksi. Kenapa demikian? Kenapa kalau awal bulan itu boleh dengan 1 saksi, kalau akhir bulan, yakni selesai amalan tadi, itu harus 2 saksi? Ya, dikatakan karena
dalam masalah ibadah kita itu harus berhati-hati. Ketika masuk ke ibadah, ya, ulang ibadah kita itu harus berhati-hati, jangan sampai kita meninggalkan ibadah tersebut, ya, karena apa namanya? Ya, ini gara-gara kita tidak menerima satu persaksian satu orang. Jadi kalau ada orang yang sudah bersaksi dia sudah melihat hilal, ya, dalam rangka berhati-hati supaya kita tidak sampai meninggalkan kewajiban, maka kita terima persaksiannya. Nah, tapi kalau selesai dari ibadah, maka kita tidak boleh, asalnya tidak boleh meninggalkan ibadah kalau kita betul-betul yakin bahwa ibadah itu memang sudah selesai. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya saya tadi melihat hilal Syawal, berarti besok adalah Ramadan sudah berakhir, ya, hari ini, besok sudah bukan Ramadan lagi. Berarti kita sudah keluar dari ibadah puasa. Maka untuk keluar dari ibadah puasa itu harus dengan persaksian yang sangat kuat. Karena keluar dari ibadah itu kita harus lebih berhati-hati lagi. Jadi di awal kita berhati-hati agar kita tidak meninggalkan ibadah, ya, karena menolak satu persaksian, ya, dan di akhir kita juga berhati-hati, ya, karena kita tidak ingin menghentikan ibadah padahal ibadah itu masih wajib misalnya. Maka harus dengan dua saksi. Harus dengan dua saksi. Nah, ya, ini yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. Kalau dia tadi satu orang bersaksi dan tidak diterima persaksiannya, ya, maka di sini ada dua pendapat, ya, minimalnya. Yang pertama mengatakan dia wajib untuk berpuasa karena dia sudah melihat hilal dengan yakin, ya, dan Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya, ya. Nah, berarti orang itu berpuasa kalau sudah melihatnya, dan dia sudah melihatnya, maka wajib baginya untuk berpuasa di hari itu, ya. Sementara pendapat yang lain dia tidak boleh berpuasa, ya, karena persaksiannya batal. Akan tetapi dia harus berpuasa bersama kaum muslimin, ya. Dia harus berpuasa dengan kaum muslimin bersama-sama. Nah, adapun hisab, ya, yakni menghitung bulan dengan alat-alat modern saat ini, ya, maka dia boleh digunakan tapi dalam rangka sebagai apa namanya? Sebagai penguat, bukan menjadi alat penentu, ya, tapi dia untuk menjadi penguat saja, ya. Ya, ini tetap apa? Yani penetapan awal Ramadan itu tetap menggunakan apa? Menggunakan ru'yatul hilal atau ikmal syahri Sya'ban 30 yauman. Ya. Adapun alat-alat canggih saat ini yang bisa digunakan untuk melihat, ya, dengan jarak jauh, ya, teleskop misalnya, ya, ini apa namanya? Bukan berarti kita anti untuk menggunakannya, tapi dia boleh digunakan dalam rangka musahabah, dalam rangka untuk mengiringi, untuk apa? Menguatkan, ya, dan untuk membantu kapan dia harus melihat hilal, ya. Nah, karena dengan adanya kalender tadi, takwim tadi, lebih mudah baginya untuk apa? Menentukan kapan kira-kira itu dia harus melihat hilal, ya. Nah, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar, ya, kalau dasar untuk masuk bulan Ramadan, ya, dengan hanya sekedar perhitungan tadi. Karena buktinya setiap kalender itu berbeda-beda, ya. Orang-orang yang memiliki apa namanya? Lembaga, ya, untuk ru'yah atau lembaga hisab itu masing-masing bisa saja berbeda-beda hasilnya, ya. Nah, negara punya, ya, lembaga untuk menghitung, kemudian misalnya Muhammadiyah punya, kemudian NU punya, Persis punya, ya, dan bisa jadi antara satu jamiah dengan jamiah lain itu berbeda hasilnya. Terus pakai hitungan yang mana nanti? Ya, pakai hitungan yang mana yang bisa dijadikan sebagai patokan? Karena masing-masing hitungannya berbeda-beda misalnya, ya. Nah, maka tetap hal ini tidak bisa dijadikan sebagai
patokan, walaupun seringnya ini bertepatan apa yang diprediksikan itu benar ya terjadi misalnya. Walaupun itu sering, tapi tetap saja yang namanya syariat ini harus ditetapkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Hadis ini untuk menentukan atau penentuan awal Ramadan ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqduru lah, atau fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 dalam riwayat yang lain. Dalam hadis lainnya juga dikatakan fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yauman. Ya, hadis Bukhari dan Muslim semuanya. Ya, puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Ya. Dan apabila terhalangi atas kalian untuk melihatnya karena adanya awan, maka perkila-kilakanlah bulan itu, ya bulan Syaban itu menjadi 30 hari, menjadi 30 hari. Ya. Nah, ini penentuan awal dari bulan Ramadan. Baik. Berikutnya masalah yang berkaitan dengan azan. Masalah yang berkaitan dengan azan. Fadilatul Syekh Ibnu Baz ditanya tentang kalender imsakiyah ya, yang mendahului beberapa menit dari waktu azan, misalnya 1/4 jam atau 10 menit ya. Apakah hal itu bisa dijadikan sebagai patokan untuk berhenti dari makan dan minum? Maka beliau mengatakan bahwasanya saya tidak mengetahui perincian seperti ini. Bahkan yang ada di dalam dalil yang sahih bahwa berhentinya makan dan minum menurut kitab dan sunnah adalah ketika terbit fajar. Ya, yani batas akhir makan dan minum adalah ketika terbit fajar. Bukan ketika tadi ya jadwal imsakiyah tadi. Nah, jadwal imsakiyah tadi. Adapun jadwal imsakiyah tadi ya itu dibuat itu hanya ini sebagai anjuran saja ya, sekedar anjuran saja harusnya, bukan menjadi patokan bahwa kalau setelah dikumandangkan imsak misalnya diketahui bahwa ini adalah sudah masuk imsak misalnya berarti dia tidak boleh makan dan minum lagi. Tidak, tapi sebagai anjuran kalau sudah waktu ini sebaiknya tidak makan dan minum karena sebentar lagi itu sudah akan masuk waktu fajar, atau untuk mengingatkan orang-orang kalau sudah imsak seperti ini berarti yang belum makan belum minum segera ya menyelesaikannya ya, segera menyelesaikannya, segera makan dan minum dan jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau mengakhiri makan dan minum itu sekitar 50 ayat ya dibaca ya. Yani beliau berhenti dari makan dan minum seperti dalam hadis Anas, beliau berhenti dari makan dan minum ya. Jarak antara beliau berhenti dengan azan subuh itu sekitar membaca 50 ayat ya Al-Qur'an. Ya, membaca 50 ayat Al-Qur'an. Ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Ya. Nah, ini berhentinya Nabi dari makan dan minum, tapi bukan menjadi dalil bahwasanya setelah itu tidak boleh makan dan minum lagi. Hanya saja memang sebaiknya ya kita itu tidak makan dan minum sampai waktu azan, karena madaratnya banyak. Ya, madaratnya banyak. Ya. Ini ada madarat maksudnya ya, ada madaratnya. Kalau makan dan minum misalnya menjelang waktu sampai waktu azan,
kita belum minum, ya, jadi makanan masih di tenggorokan, kita belum minum tapi sudah adzan. Kan kita nggak bisa memaksakan diri untuk minum. Karena kalau kita minum padahal kita sudah mendengar adzan, maka puasa kita batal. Ya, puasa kita batal. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang makan dan minum padahal dia sudah tahu adzan sudah berkumandang, ya, dan memang adzannya tepat waktu. Nah, sekarang akan ada polemik lagi nanti, ya, jadwal subuh negara dengan jadwal subuh salah satu ormas di Indonesia pasti akan berubah, akan berbeda, karena salah satu ormas di Indonesia ini, ormas besar di Indonesia, dia menambahkan waktu subuh itu 8 menit sekarang. Dan ini oleh asatidzah kita sudah dibahas sebelumnya, ya. Nah, beliau salah satu ustadz kita di Malang itu pernah menulis, ya, dalam majalah beliau, majalah Qiblati, itu membahas tentang waktu sholat subuh di Indonesia sudah kecepatan, terlalu cepat. Itu dulu udah lama. Waktu saya masih kuliah 2009-an itu sudah ditulis, ya. Nah, dan baru-baru kemarin, ya, salah satu ormas di Indonesia yang terbesar, ya, ormas terbesar di Indonesia itu menentukan bahwasanya jadwal subuh di Indonesia itu kecepatan dan harus ditambah 5 menit, diundurkan 5 menit, ya nih. Ya, kalau misalnya waktu subuh kita jam 4.30, maka harus diundurkan menjadi 4.38, ya, karena terlalu cepat. Ini salah satu ormas di Indonesia, ormas besar, dan pasti mereka akan menggunakan jadwal yang baru ini, jadwal mereka. Sementara jadwal pemerintah, ya, belum berubah saat ini, walaupun sudah diajukan, ya, permohonan untuk ditinjau kembali, ya. Nah, ini juga semakin menambah kita untuk berhati-hati, terutama untuk makan dan minum ini, ya, makan dan minum nanti. Maka lebih baiknya makan dan minumnya tidak terlalu mepet, ya, dari waktu azan. Akan lebih baik kalau misalnya kita selesai dari makan dan minum mungkin 5 menit, ya, sebelum azan, walaupun dengan azan pemerintah misalnya, ya, kita sudah selesai, ya. Tapi bagi mereka yang merasa bahwa waktu azan itu belum datang, ya, kemudian dia masih minum walaupun masih azan, dan dia menyangka adzannya itu bukan pada waktunya, maka tetap sah, yakni puasanya tidak batal. Tapi kalau dia mengetahui bahwasanya adzannya ini sudah tepat waktu, maka dia tidak boleh lagi meneruskan makan dan minumnya. Ya, Syekh Ibnu Baz ditanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu min." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dan wadah salah seorang itu ada di tangannya, ya, yakni di tangannya ada cangkir, ya, ada airnya, maka hendaknya dia tidak meletakkan wadah tersebut sampai dia menunaikan hajatnya, yakni dia meminum aja, ya. Nah, dia meminum saja. Dan sanad hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, sanadnya sahih. Beliau mengatakan, wa hadza fihi annahu lam yatahaqqaq wa yata'akkad min tulu'il fajr wal ghalib anna al-adhan yakunu 'ala adh-dhanni wal hadasi falahu al-akl fa idza 'alima yaqinan anna al-adhan kana li tulu'il fajr fa 'alayhi al-imsak. Ya, yakni kalau dia belum memastikan bahwasanya waktu fajar itu sudah benar-benar masuk, kemudian mendengar azan, ya, waktu fajar itu belum benar-benar masuk, dan dia mendengar azan, maka dia melanjutkan minumnya sampai selesai, misalnya sampai hajatnya terpenuhi. Tapi kalau udah yakin bahwasanya ini betul-betul sudah masuk waktunya, ya, maka hendaknya dia meletakkan bejana tersebut dan tidak meneruskan makan dan minumnya. Dan hendaknya dalam masalah ibadah kita itu harus berhati-hati dari perkara yang membatalkannya, dari perkara yang
membatalnya. Dan akan lebih baiknya kalau kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahur. Ya, memang sahur itu yang lebih utama adalah diakhirkan. Ya. Nah, diakhirkan, tapi tidak terlalu akhir banget sampai mepet waktu subuh, tidak. Ya, hendaknya kita berhenti sebelum waktu subuh ini beberapa menit, ya, agar makanan-makanan yang kita makan pun sudah bisa turun, dan kita melaksanakan waktu subuhnya pun sudah dalam keadaan nasyat, dalam keadaan semangat. Ya, karena kalau kita pun kalau baru makan kemudian langsung sholat, nggak enak sholatnya. Ya, nah, karena perutnya masih kenyang, terlalu kenyang. Ya, kemudian nafasnya juga belum normal. Ya, nah, karena masih ada makanan yang belum turun misalnya, dan ini malah nanti membahayakan. Ya, ini malah nanti membahayakan. Taib. Kita istirahat lebih dahulu untuk sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan ya berikutnya untuk sesi yang kedua. Ya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.